terhormat kepada Kepala SD Negeri Margasari 02 Sidoarjo, yang kami hormati Ibu Enda Purwanti selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SD Negeri Margasari 02. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatnya lah kita dapat berkumpul dan berwajah biru dalam keadaan yang sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap, yaitu Ibu Enda Purwanti. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapat syafaat di yaumul akhir. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yakni sambutan tunggal dari Kepala SD Negeri Margasari 02 Sidoarjo yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Siti Mukarramah. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Negeri Margasari 02 yang hari ini mengikuti pemaparan dari aksi nyata yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Enda Purwanti yang hari ini berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan yang paling bagus ini dalam nuansa bahagia untuk kegiatan ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu guru hebat, detik ini, hari ini, nanti teman kita akan menyampaikan beberapa informasi dan beberapa pembelajaran yang sangat bermakna bagi kita semua, yaitu dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap, Ibu Enda Purwanti. Kita merasa bangga, merasa senang dan merasa beruntung karena SD Margasari 02 ini kedapatan ada yang mengikuti CGP. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Bapak Ibu guru lain juga bisa menjadi CGP angkatan 11 dan selanjutnya. Itu harapan kami. Karena dengan nantinya ada guru penggerak di SD kami, diharapkan nanti pembelajaran akan tambah meningkat, kegiatan akan tambah baik dan bermanfaat karena nanti akan digerakkan oleh guru penggerak, sehingga tujuan pendidikan dan visi-misi SD Margasari 02 ini akan segera terwujud dengan adanya gerakan dari guru penggerak. Tentunya guru penggerak di sini juga, mohon maaf Bu Enda, tidak bisa berdiri sendiri. Untuk itu mohon dukungan dan kerjasama dari Bapak Guru hebat, karena suatu satuan pendidikan akan maju, akan terlaksana kegiatannya dan akan berkembang itu berkat kerjasama yang bagus dan kondusif. Untuk itu, marilah kita semua untuk mendukung program-programnya, kegiatan-kegiatannya,
serta gerakan-gerakannya apa yang akan dibawakan atau melalui calon guru penggerak yang ada di sekolah kami, yaitu Bu Endang Purwanti. Semoga nanti dalam mengikuti semua rangkaian kegiatan sampai lulus nanti tidak ada halangan suatu apapun, bahkan nanti perjalanannya akan dimudahkan, dilancarkan, dan nanti sampai lulus, sampai menjadi guru penggerak. Dari saya hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beliau calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap, yaitu Ibu Endang Purwanti SPP. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Margasari 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Margasari 2. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu semua sempatkan untuk menghadiri acara pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi tentang materi budaya positif. Di sini saya tidak akan menggurui Bapak Ibu, di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa pengalaman saya ketika mengikuti pembelajaran modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya nantinya akan menyampaikan tentang materi-materi yang terdapat di modul budaya positif dan pengalaman saya melakukan aksi nyata ketika di kelas. Budaya positif ini merupakan suatu perwujudan atau nilai-nilai keyakinan yang sudah kita laksanakan di sekolah. Mungkin di SD kita, di SD Negeri Margasari 2, sudah tertanam nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai positif yang sudah kita laksanakan menjadi suatu kebiasaan yang menjadi budaya positif di sekolah. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang posisi kontrol guru dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Yang pertama tentang paradigma perubahan belajar. Mungkin di sekolah kita sudah tidak asing lagi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi di Bapak Ibu. Jadi sekarang adanya perubahan paradigma belajar ini, kita melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik anak. Kita menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bersifat pada murid. Maksud saya pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun anak sesuai dengan perkembangannya. Untuk membangun budaya yang positif di sekolah ini, kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan mereka agar mandiri, bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini akan dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kita sebagai guru harus bisa memposisikan posisi kontrol kita kepada murid. Di sini ada permainan nih Bapak Ibu, nanti mari kita coba bersama-sama melakukan permainan ini.
ada A dan B. Nah, nanti Bapak Ibu di sini berperan sebagai A dan B, guru A dan guru B. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda sebagai A. Monggo. Nah, siapa yang berperan sebagai A? Misalnya Pak Sabar, A, Ibu Mukarramah, B, Setia A, buah B, buah ini A, dan Bu Praktis sebagai B. Monggo menuliskan sesuatu di secari kertas yang sangat berharga, benda yang sangat berharga menurut panjenengan ditulis di secari kertas ini Bapak Ibu. Kemudian setelah ditulis nanti dilipat-lipat yang diremes-remes, dikepalkan di tangan. Monggo tadi yang bagian A siapa? Ditulis dulu Pak Sabar. Sudah? Terus Kalau sudah diremes-remes Pak, digenggam. Silakan Pak Sabar boleh maju ke depan. Selanjutnya sekarang yang bertindak sebagai B, monggo maju. Maju kemudian ya B. Nanti yang bertindak sebagai B berusaha boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar kepalan tangan yang dipaksa buat itu bisa ditunjukkan ke Bu Siti Mukarramah. Nyokok ya. Paksa harus betul dengan pendiriannya. Kira-kira nanti mau membukakan kepalan tangan tersebut apa tidak? Bagainya Bu Siti berarti bagaimana caranya biar Pak Sabar membuka kepala itu. Sabar, apa yang dipegang? oh iya, enggak boleh dikasih tahu. Sekarang Pak Sabar nanti kalau mau ngasih tahu, besok Pak Sabar akan diberi sesuatu. Sesuatunya enggak mengenakannya enggak dikasih. Kalau nanti tidak dikasih, maka besok Pak Sabar kalau punya kegiatan, maka saya tidak akan mendukung. Jalan sendiri. Kalau misalnya mau jalan sendiri, kemudian tidak ada yang mendukung, apakah Pak Sabar akan tetap senang dan bahagia? Ya senang. Coba sekarang saya ingin tahu Pak Sabar menggambarkan yang di genggaman itu yang tidak mendapatkan dukungan dari teman, tapi Pak Sabar tetap bahagia dan senang. Coba seperti apa? Kaitannya dengan ini. Iya, dikasih pegang. Coba bahagianya seperti apa? Saya pengen tahu. Bahagia saya bisa bermain dengan apa yang saya pegang, Ya. tanpa melibatkan orang lain, saya masih bisa ketawa. Ya coba sekarang bagaimana cara ketawanya? Coba. Cara Ya karena sendiri ketawanya senyum. megangnya seperti apa? Coba megangnya Dan seperti apa? megangnya, Iya. ya seperti ini. Coba terus. Masa dipegang seperti ini ya nggak mungkin. Ya megang seperti ini, kemudian digerak-gerakkan bagaimana agar saya bisa terhibur dengan permainan itu. Ya masa megang seperti ini terhibur apa terhibur ya tidak. Ayo megangnya masa begini bisa terhibur ya nggak mungkin. Ya Kak. dipegang, Ya kemudian megangnya bagaimana? dimainkan. Ya coba mainannya bagaimana? Masa seperti itu terus. Berarti di sini Bapak Ibu, Pak Sabar masih kekeh ya dengan genggamannya, walaupun dengan bujuk rayu, ya dengan rayuan, tadi menyuap, Pak Sabar tetap menggenggam tangannya. Mata nulis, coba kira-kira apa Bapak Ibu yang terjadi dengan kegiatan tadi? Posisi kontrolnya itu bagaimana? Ada pada diri siapa?
sabar, kuat, berdiri. Ya, betul sekali jawaban Bu Suti. Jadi kita itu sebagai pemegang kendali, sebagai kontrol diri sendiri. Kita sendiri itu yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita itu akan membuka atau menutupnya? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, bagaimana sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Selanjutnya tentang teori kontrol tadi, di sini di sekolah itu guru sebaiknya itu mengontrol perilaku murid, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif ini sangat bermanfaat dan orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini teori kontrol menurut William Blaise. Selanjutnya paradigma stimulus respon. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya tentang materi disiplin positif. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini biasanya menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Biasanya itu kata disiplin kita kaitkan dengan suatu peraturan, hukuman di Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin diri ini diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka sesuai filosofi ajaran Dewantara. Disiplin ini yang dapat diterapkan ini dapat mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini merujuk pada prinsip-prinsip moral atau etika. Contohnya ada nilai kejujuran, nilai keadilan, kasih sayang, dan keberanian. Ketika di sekolah, nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terapkan itu merujuk pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa nih Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 2, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik atau internal ini dari dalam diri sendiri, sedangkan motivasi internal atau ekstrinsik itu berasal dari luar. Nah, motivasi yang dapat membentuk budaya positif ini motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, keadaan kita, kesadaran kita sendiri. Bagaimana nanti guru memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada diri murid sehingga sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia ini menurut Gary Wilson ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya dalam suatu sekolah dibuat peraturan kelas. Biasanya siswa pasti sebisa mungkin tidak melanggar peraturan kelas tersebut, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika nanti peraturan kelas itu tidak ada peraturan di kelas, pasti nanti anak itu bisa berbuat semau mereka sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal. Ada motivasi internal ini nanti kita bisa
dibuat dengan menggunakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat di masing-masing sekolah. Selanjutnya ada pertanyaan pengantin. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Monggo. Ada yang bisa membantu saya menjawab? Terima kasih untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan pengantin. Yang pertama adalah apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya, ya tetap bisa. Yang namanya kehidupan baik di sekolah, untuk siswa atau masyarakat tetap membutuhkan yang namanya hukuman. Karena dengan hukuman itu bisa membuat cedera seseorang sehingga menjadi disiplin. Namun hukuman untuk anak sekolah tidak sama dengan hukuman untuk di masyarakat. Tentunya hukuman yang sifatnya mendidik gitu. Nah, contohnya misalnya dihukum untuk menulis Pancasila dari 1 sampai 5 sebanyak 5 lembar misalnya. Kan anak itu mungkin kan di samping mendapat ilmu menulis banyak, otomatis jadi ingat juga, otomatis akan teringat kalau besok melanggar lagi, oh kelingan bikin kau tulis sampai jadi tidak melanggar itu sebagai contoh. Kemudian ada pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Itu berkaitan dengan yang saya sampaikan pertama tadi. Jelas-jelas. Ya, jadi disiplin itu masih ada kaitannya dengan yang di atas menurut saya sih, karena hukuman di atas kan hanya hukuman disiplinkan, sedangkan di bawah kan ada penjelasannya, yaitu itu berkaitan menurut saya. Kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Sangat ini, baik berupa penghargaan, apalagi berupa penghargaan yang sifatnya suatu benda materi atau apa, itu akan sangat membanggakan. Hadiah penghargaan kata-kata saja itu sebagai contoh diacungi jempol sambil bilang, wah kamu hebat, kamu luar biasa, pertahankan kehebatan kamu. Itu hadiah penghargaan seperti itu sudah sangat memotivasi, untuk siswa tambah giat lagi. Nah, itu menurut saya hanya itu yang bisa saya jawab tentang pertanyaan pemantik ketika tersebut. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Samuel. Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, memang betul hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tetapi mungkin nanti di pikiran anak itu akan terngiang-ngiang terus gitu. Jadi menjadi hal yang negatif. Saya pernah dulu dihukum di sekolah misalnya sama Pak Samuel. Ya, mungkin untuk saat ini kita di sekolah itu menggantikan pemikiran kita, hukuman itu diganti dengan kata-kata yang lain, misalnya dengan konsekuensi Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak akan menyelesaikan masalah, walau dalam waktu singkat diyakini memiliki hasil, namun bisa menjadikan efek bagi kehidupan di masa yang mendatang. Sedangkan tadi pemberian penghargaan kepada murid ini dapat menimbulkan efek yang negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan. Ini akan membuat murid itu lebih tinggi daripada teman-temannya. Jadi di sekolah ini kita juga dapat menerapkan mengganti hukuman itu dengan konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman itu biasanya bersifat satu arah gitu
tidak dilibatkan. Ya. Sedangkan yang konsekuensi ini merupakan suatu rencana yang telah disepakati antara bapak ibu guru dengan murid. Biasanya konsekuensi ini diberikan berdasarkan suatu data atau umumnya yang dapat diukur. Misalnya ketika anak kelas 3 terlambat datang sekolah, nanti misalnya terlambat 10 menit, berarti nanti konsekuensinya anak kelas 3 itu ketinggalan pelajaran olahraga selama 10 menit. Jadi dia tidak bisa mengikuti pembelajaran olahraga selama 10 menit konsekuensinya. Nah, kalau buku banyak, berarti tadi seperti bahasa bercontoh, misalnya bisa anak-anak menuliskan Pancasila, itu berarti berupa hukuman. Lebih baik di sekolah itu kita tidak menerapkan hukuman, tetapi konsekuensi atau restitusi. Yang paling baik ini restitusi. Restitusi ini merupakan tindakan memulihkan keadaan yang sebelumnya terjadi. Nanti kita berdiskusi dengan siswa sebenarnya mengapa mereka bisa melakukan tindakan tersebut, keyakinan kelas apa yang sudah mereka laksanakan, sesuai apa tidak. Ya, di sini ada beberapa tindakan guru yang berkaitan dengan hukuman atau konsekuensi. Monggo Bapak Ibu bisa berdiskusi, mengerjakan kira-kira kegiatan tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Monggo bisa diisi. Di sini ada 7 pertanyaan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOA. Yang keenam, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yang terakhir, ketujuh, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Monggo, Bapak Ibu itu diisi termasuk hukuman atau konsekuensi. Di kertas, ini monggo di kertas nanti dibacakan ke teman-teman, kita bahas bersama-sama. Jadi kalau hukuman itu hanya satu alat guru yang memberikan, kalau konsekuensi itu merupakan kesepakatan antara murid dan guru. Ada yang sudah selesai? Monggo Bu Kapti. Yang pertama kira-kira apa Bu? Untuk yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah, itu termasuk hukuman. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ya, betul ya. Yang pertama itu hukuman, ya betul. Langsung yang udah semuanya. Langsung. Untuk yang poin 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, juga termasuk hukuman. Yang Ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi. betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Yang nomor 5, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini termasuk hukuman. Yang poin 6, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini menurut saya ini konsekuensi. Terus yang Untuk yang
Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang berbeda jawabannya? Dapat next Ibu. Tadi yang nomor 6 dan nomor 5 dan nomor 6 G. Tadi nomor 5 Bu Prati menjawab hukuman apa G? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ternyata ini merupakan konsekuensi karena ada tolak ukurnya. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru olahraga dan murid bahwa ketika dia terlambat 10 menit nanti konsekuensinya dia mengelilingi lapangan basket ya. Terus yang ini karena murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, 1 hari penuh Bu bertelanjang kaki tanpa kesepakatan dengan murid, berarti ini termasuk hukuman. Jadi antara hukuman atau konsekuensi ini berbeda sih Bapak Ibu ya. Intinya kalau hukuman itu hanya guru yang biasanya ini membuat efek jerah kepada murid, sedangkan konsekuensi ini kesepakatan antara guru dan murid, nantinya tidak akan memberikan efek negatif kepada murid. Nanti yang timbulnya hukuman itu karena aturan yang dibuat oleh guru. Kalau dilanggar itu namanya hukuman. Tapi kalau yang dilanggar itu kesepakatan antara guru dan siswa, nanti jatuhnya adalah konsekuensi. Itu ya intinya seperti itu. Terima kasih Bung Karma sudah menambahkan. Selanjutnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya ini siswa terlambat datang ke sekolah. Jika hukuman, nanti berarti guru itu memberikan hukuman kepada siswa, misalnya lari 100 kali untuk memutar lapangan sekolah. Hukuman ini biasanya membuat guru juga rasa marah sehingga siswa itu biasanya takut karena kalau mendapatkan hukuman. Sedangkan konsekuensinya ini kesepakatannya dengan siswa itu nanti kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Guru ini tegas sehingga siswa menghormati kesepakatan kelas yang telah dibuat. Untuk restitusi ini nanti guru itu menanyakan keyakinan kelas kepada siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Guru ini terbuka dan siswa ini nanti dapat menghormati diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5: penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan bertahan hidup. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, ini kebutuhan penerimaan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Dalam kebutuhan dasar manusia ini, kita sebagai guru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan siswa selain kebutuhan bertahan hidup. Mungkin kalau kebutuhan bertahan hidup kan sudah dipenuhi dari rumah, sedangkan kebutuhan yang lainnya kita sebagai guru bisa memenuhinya juga. Contoh di sini ada pertanyaan, hingga seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika nanti di rumah, Dinda menjawabnya seperti ini. Yang pertama, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin guru saja. Kira-kira ini kebutuhan apa nih Bapak Ibu? Jadi dia bosan, ya, coba ini kebutuhan apa nih? Dia belajarnya hanya itu saja, pilihannya hanya itu saja, tidak ada yang lain. Misalnya guru hanya ceramah saja, sedangkan tidak pengennya dengan permainan. Dan ini berkaitan dengan
B. Bahasa kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebetulan kasih saya, jadi biasanya anak-anak merasa senang ya jika kita memberikan satu pujian. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Keyakinan ini harus ditaati oleh warga sekolah sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Di sini ada tata cara yang dapat dilaksanakan ketika membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini misalnya ketika membuat keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif. Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Ini berbeda nih Bapak Ibu. Biasanya kalau peraturan kan ada kata-kata misalnya dilarang terlambat sekolah. Nah, kalau di kelas itu menggunakan kesepakatan kelasnya diganti. Kata-kata dilarang terlambat sekolah itu bisa diganti dengan kata-kata misalnya hadir tepat waktu di sekolah. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, harus menggunakan kalimat yang positif. Nah, setelah keyakinan kelas ini dapat dibuat, maka seluruh warga kelas ini dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan murid. Biasanya keyakinan kelas ini ditempel di dinding kalau sudah jadi. Nanti anak-anak akan tetap teringat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa bersama-sama membuat keyakinan kelas ya ketika tahun ajaran baru. Sebelum kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan oleh murid sehingga dapat melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Nah, tadinya istilah belum ada keyakinan kelas itu kita tahunya peraturan kelas, gitu. Ternyata ada kata-kata yang lebih positif, yang lebih bijaksana, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, adanya keyakinan kelas ini nanti dapat membuat lingkungan pembelajaran di kelas itu semakin baik sehingga menciptakan lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan positif di kita, menjadi budaya-budaya positif yang dapat diterapkan sehingga nanti anak-anak didik kita itu akan mempunyai profil seperti profil pelajar Pancasila. Ini merupakan contoh kesepakatan kelas yang telah saya buat kemarin dengan siswa kelas 3 dan anak disuruh menuliskan kata-kata. Nanti kami bersama-sama memilih kata-kata yang kiranya sama, dipilih, nanti ditempelkan lagi di sebelahnya. Kesepakatan kelas ini kemarin sudah terbentuk, ada 6 kesepakatan kelas. Nanti rencananya tinggal di print, ditempelkan di kelas masing-masing. Selanjutnya tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Coba sebelum melanjutkan materi, kira-kira Bapak Ibu guru biasanya memposisikan dirinya kepada siswa itu yang mana? Sebagai penghukum kah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau saya dulu sebelum mengikuti pembelajaran ini, ternyata posisi saya itu masih salah. Saya biasanya itu memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah dia, penghukum dia, sebagai teman dia, sebagai pemantau juga dia. Yang belum itu saya sebagai manajer. Untuk Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Kesama ya.
kita pelajari selanjutnya posisi guru yang lain. Ini sebagai penghukum, biasanya ini menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya seperti kamu lagi, patuhi aturan. Yang kedua, membuat rasa bersalah ini biasanya akan membuat murid ini menjadi tidak nyaman atau bersalah atas tindakan yang telah dilakukannya. Biasanya kata-katanya seperti ini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahumu bagaimana perasaan orang tuamu jika kamu bertindak seperti ini di sekolah. Biasanya seperti ini bapak ibu. Nanti anak-anak biasanya jadi manut. Jadi yang ketiga sebagai teman biasanya mengontrol murid melalui persuasif. Biasanya adalah bapak ibu. Selanjutnya tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi ini fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Jadi dalam mengatasi murid yang bermasalah, kita sebagai guru bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan murid. Segitiga restitusi ini adalah 3 hal yang perlu dilaksanakan. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini kita sebagai guru membuat murid yang tadinya dia merasa gagal menjadi orang yang sukses. Biasanya kata-katanya kita sebagai guru bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini untuk melakukan menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi guru ini menanyakan pada siswa kenapa siswa itu bisa berbuat salah, apa yang membuatnya melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang ditanyakan keyakinan yang sudah dilanggar itu seperti apa, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Menstabilkan identitas tadi, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat ini marilah kita tugasnya menstabilkan identitas anak. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui perbedaan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid ini akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini kemarin saya sudah menerapkan praktik penerapan segitiga restitusi. Di murid kelas 3 kemarin mendapatkan tugas untuk mengerjakan PR. Kemudian PR-nya dikumpulkan. Namun dari semua murid di kelas ternyata ada satu siswa, yaitu Anjani, belum menyelesaikan dan mengumpulkan tugasnya. Setelah pembelajaran selesai, guru kelas 3 dan Anjani ini melakukan diskusi bersama. Ini kemarin contoh penerapan segitiga restitusi.
Itu tadi contoh penerapan sertifikat restitusi di sekolah. Jadi ketika menstabilkan identitas, Bu Guru memberikan penguatan bahwa tidak hanya diri saja yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus yang kedua, ketika memvalidasi tindakan, Guru menanyakan, kenapa Anjani bisa tidak mengerjakan PR? Ternyata alasannya tadi Anjani itu bermain di rumah saudaranya. Terus dikaitkan dengan ditanyakan keyakinan kelasnya sudah dilaksanakan apa belum? Ternyata Anjani belum menjalankan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang tidak dijalankan ini tadi berkaitan dengan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan PR. Demikian tadi yang materi tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita refleksikan pembelajaran tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, refleksi dari kegiatan tadi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan pada hari ini? Ini monggo bisa ditulis nanti dibacakan di depan teman-teman, atau langsung saja nanti langsung dijawab juga boleh. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini? Yang kedua, pembelajaran apa yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu? Kedua, pembelajaran apa yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu? Yang ketiga, tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu itu seperti apa? Bagaimana penerapannya nanti di kelas Bapak Ibu maupun di sekolah kita? Monggo, ada yang mau langsung menanggapi? Bapak ya. Bisa maju ke depan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, bagaimana perasaan saya mengikuti kegiatan hari ini? Perasaan saya di sini rasanya senang ya. Kenapa? Soalnya dengan adanya kegiatan ini paling tidak untuk saya pribadi ya menjadi tambah pengalaman, terus tambah juga dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Bu Enda. Pokoknya rasanya senang lah ya. Apalagi ada jemputan juga. Terus yang kedua, pembelajaran yang saya dapatkan pada hari ini ya itu tadi tentang perbedaan hukuman, terus konsekuensi dan restitusi. Jadi berusaha mengubah hukuman menjadi konsekuensi. Terus tindakan yang mungkin akan saya lakukan di tahun ajaran yang baru nanti mencoba mengikuti dari Bu Enda ya, akan membuat konsekuensi kelas dengan anak-anak. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abang. Ya, sebelum saya akhiri,
Baiklah Bapak Ibu, saya selaku sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya? Ulangi lagi bagaimana? Semangat lagi. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah, semoga kita nanti bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir dengan bahagia ya. Coba anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Akan membuat apa? Kita akan membuat kesepakatan kelas. Nantinya kesepakatan kelas ini akan menjadi suatu keyakinan kelas. Akan menjadi suatu apa? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati. Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan itu apa? Adi, coba tunjuk jari Adi, nilai yang bagaimana Adi? Nilai yang baik. Bagaimana teman-teman, setuju apa tidak? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bersifat baik. Nilai-nilai kebajikan ini nanti berkaitan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulia, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global dan mandiri. Nanti kita bersama-sama akan membuat kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas itu dibuat menggunakan kalimat-kalimat positif. Berarti tidak boleh menggunakan kalimat berupa larangan. Ada yang tahu kalimat yang berupa larangan itu contohnya menggunakan kata apa? Larangan. Berarti menggunakan kata larangan. Ya, misalnya dilarang. Itu ketika membuat kalimat kesepakatan kelas itu tidak boleh. Misalnya dilarang berangkat telat. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kalau pagi hari berangkatnya harus bagaimana kalau pagi hari? Ya, harus apa? Pas Edi? Tepat waktu. Berarti misalnya kita buat kesepakatan kelas, kira-kira kata-katanya bagaimana? Mbak Alifah, bagaimana yang kelas? Ya, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu itu merupakan contoh kesepakatan kelas. Hari ini kita akan membuat, ya, tadi Bu Guru sudah membagikan kertas sticky notes ya. Nanti sama kamu ditulis, ya, kamu masing-masing menulis. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Menulis kesepakatan kelas di kertas ini. Setelah itu nanti masing-masing anak maju ditempelkan di papan tulis ya. Nanti kita bersama-sama memilih kesepakatan kelas yang mana nanti yang cocok untuk dijadikan keyakinan di kelas 3. Sudah paham apa belum? Silakan sekarang kalian menulis kesepakatan kelas di kertas yang sudah disediakan.
Bu, aku keluar dulu ya, Bu. Sudah menyampaikan semua? Kita bahas kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis ya. Kita bahas bersama-sama. Di sini yang pertama, dulu lihat dulu. Ini yang pertama ada rata-rata menuliskan hadir di kelas tepat waktu. Bagaimana, setuju apa tidak? Kita pindahkan ke sini ya. Hadir di kelas tepat waktu. Terus ada lagi yang menuliskan kalau dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru berbicaranya harus bagaimana? Sopan dan santun. Bagaimana kalau itu menjadi kesepakatan kelas kita? Setuju? Berarti yang kedua, berbicara dengan sopan dan santun. Kita tempelkan di sini yang kedua, berbicara sopan dan santun. Yang ketiga, coba siapa yang mau membantu Bu Guru? Mbak Alifah, ini. Yang dibacakan yang ketiga kira-kira apa gitu? Teman-teman, mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagaimana teman-teman? Setuju apa tidak? Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya. Yang keempat, Bu Guru cari lagi yang berbeda. Nah, ini coba biar kita nyaman di kelas, kita harus menjaga apa ya? Menjaga kebersihan kelas. Setuju apa tidak? Kelas yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Terus yang kelima, yuk siapa lagi sini, coba kerjaan Mas Teddy sini. Mas Teddy mulai. Yang berbeda kita cari. Coba dibacakan ke teman-teman. Saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Bagaimana? Setuju. Setuju? Ini kesepakatan kelas yang keberapa? Kelima. Saling menghormati dan menghargai. Makanya tempelkan di sini Mas Teddy tempelkan.
melaksanakannya. Ya, kegiatan hari ini sudah selesai. Bu Guru akhiri